Oke, ya, kita langsung lanjutkan kelasnya. Yang baru bergabung ya bisa dipelajari ya rekaman kelas sebelum-sebelumnya di YouTube ada kalau untuk yang kelas Ramadan, di grup Telegram kalau ada untuk yang lebih lengkapnya lagi ya. Di grup Telegram lebih banyak lagi. Hmm. Oke, yang bisa nyalain kameranya silakan dinyalakan ya supaya saya tidak sendirian. Yang di tempatnya lagi berisik, mikrofonnya bisa dimatikan, nanti dinyalakan sesuai kalau dibutuhkan ya. Oke, kita lanjutkan. Kali ini kita selingi lagi ya dengan word shots lagi ya, kosakata lagi. Oke, kita ke episode 13 ya. Sebelumnya saya infokan lagi untuk kelas kami periode Maret akan segera dimulai ya pertengahan bulan ini, dekat atau menjelang Lebaran nanti. Ada beberapa pilihan kelas ya, ada kelas WhatsApp yang lebih hemat, kelas reguler yang ada tambahan Zoom meeting rutinnya, ada kelas intensif kalau butuh materi yang lebih lengkap, lebih cepat ya. Sudah include kelas percakapan dan juga persiapan ujian ya kalau untuk yang intensif. Atau mau yang khusus percakapan, atau ada juga ya kelas private. Bisa bertanya di grup ya atau tanya ke admin kalau ada yang mau tanyakan terkait kelasnya. Oke, kita selingi ya hari ini sederhana aja ya materi workshots, Essen und Trinken. Ya, tapi meskipun sederhana, materi-materi kemarin terutama gramatik bisa direview ya yang sudah pelajari kemarin. Ada Essen und Trinken apa artinya? Makan dan minum. Ya, makan dan minum ya. Ini bisa sebagai verben ya, memakan dan meminum bisa juga sebagai nomen kata benda, makanan dan minuman. Oke ya, di sini akan ada banyak benda-benda ya, makanan. Oke, langsung aja yang sudah belajar bisa coba di review. Yang pertama ada di Zupe ya, sup. Selain itu ada apa lagi di sini kira-kira? Noodle yang dua tuh. Nomor sesuai apa? Sesuai itu noodle. Selain noodle, di sini hanya aja hijau-hijau, daun-daun apa? Hijau-hijau, daun-daun. Demus. Hmm. Yang di sini ada di kanan nih ya pilihannya ya. Hijau-hijau, daun-daun. Mirip di bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Salad Salad ya. dia salad Ya, dan juga dilengkapi ya dengan artikelnya ya. Dia Salad ya. Ingat nomen di bahasa Jerman mengandung sistem gender ya yang baru belajar. Jadi harus dipelajarinya satu paket. Contohnya kalau Salad, dia Salad. Kalau Zupa tadi feminim. Jadi ini meskipun benda mati rata-rata ya, cuma di sini bisa apa aja ya gendernya ya. Bisa maskulin, bisa feminim. Jadi bukan jenis kelamin asli ya. Sistem gender tapi bukan gender kelamin asli. Apalagi selain Zalat nomor 2, keju, ikan, apa yang diketahui? fish Der Fisch Nummer ah 8 ya. Der Fisch ya maskulin. dia fish Was noch apalagi? Käse der Käse Käse nomor ben 7 ya. sieben. Ini tidak ada aturannya ya. Jadi harus sering-sering belajar juga dengan kamus ya untuk penentuan gender. Biasanya yang berakhiran feminim, cuma ternyata Käse maskulin ya. Ya, jadi tetap harus lihat kamus, ada pengecualian-pengecualian. Der Apfel nomor Der 4 ya. Apfel. Vier
Apalagi? Das Das Fleisch, Das Fleisch nummer Sechsen, Sechsen ya, daging ya. Das Fleisch, apalagi? Brot. Ye. Das Brot, roti, apalagi? Die Zitron. Six. Citrone, dibaca sampai belakang ya, citrone, citrone. Apalagi? Es krim, Chocolade yang nomor nih ya, coklat ya. Jadi yang belajar bahasa Inggris banyak ya yang bisa dicocokologi meskipun tulisannya beda ya. Dari asal kata yang sama cuman tulisannya kadang beda ya. Ada jeruk di orange, apalagi? Selai es krim Di Coklat. kartoffel, di kartoffel nomor Di Chocolade. di kartoffel, apa artinya di kartoffel? Halo, kedengeran? kedengeran Kak. kedengaran Mas, kedengaran. Runner. Ini masih terekam ya. Oh, terputus ya. Kita lanjutkan lagi. Oke, yang belum tadi ada kartoffel ya. Apa itu di kartoffel? Apa artinya di kartoffel? Kentang. Kentang, di kartoffel kentang, di Di kartoffel kartoffel kentang. kentang. Kemudian yang belum ada pommes. Apa itu di pommes? Kentang goreng. Kentang goreng. Dreizehn, Apa? kentang goreng. Ya, nih yang nomor Drazen ya. Dragon tuh salah. Yang Hmm, Dragon yang itu ya. Ya, yang lainnya jelas ya. Nanti bisa Poms. dipelajari. Apel, citrone ya, lemon tadi, orange, jeruk, salad ya ini salad, supe, sup, keze, keju, noodle, mie. Cuma di sini noodlenya yang ini ya, yang nomor 12 ya, Hmm. yang terpotong-potong. Pommes kentang goreng, kartoffel kentang biasa ini yang nomor dry. Broad, roti, flash, daging, fish, ikan, Fish ikan. ice, es krim spesifik ya, es krim. Bisa es biasa, bisa es krim. Kuchen, kue ya nomor 5. Ya, Coklat, coklat marmelade, ya. selai. Ya, ini kalau untuk kosakata makanan minuman sih ya pasti ada banyak ya dan ya semuanya terkenal jadi banyak kosakata makanan minuman perlu dihafal. Kalau di tema lain kadang tidak perlu ya sebanyak itu. Contohnya kalau temanya hewan ya tidak semua hewan kalian kalau baru belajar harus pelajari ya. Yang penting ya bisa kucing, anjing yang sering ditemui. Hmm, Ada yang bertanya bagaimana cara menentukan feminim atau tidak. Tidak ada aturan pasti ya harus lihat kamus. Ini sudah dibahas juga di episode-episode awal, jadi jangan stuck di der di das. Yang penting begitu tahu itu der atau di atau das harus sudah tahu ya penggunaannya seperti apa. Sumbai spill misalnya. Cuma kalau di sini sih biasanya tidak pakai artikel ya kalau untuk makan minuman. Contoh misalnya meja. Apa di sini gendernya kalau meja? C ya. Dea, Is. dietish. Dea. Kalau buh, Das, Das Buch. das, kalau lampu. di lampe. Lampe. Ini ya saya contohin ya beberapa benda mati dan gendernya. Jadi kalau untuk yang baru belajar jangan stuck di der didas ya. Kalian boleh lihat kamus ya. Bahkan yang level lanjut pun
Kalau belajar benda baru, apalagi yang jarang digunakan, jarang dijumpai, pasti akan lihat kamus ya. Yang penting begitu tahu der atau di atau das, ini nanti ada aturannya masing-masing ya. Contohnya kalau saya beli sebuah lampu, ich Ich kaufe, kaufe eine Lampe. ya, feminim, Die Lampe. eine, lampe, sebuahnya jadi eine ya. Saya membeli sebuah buku, Ich kaufe Buch. Ein Buch. ya. Kalau netral, kata dasar, ein, buh. Jadi beda gender, beda aturan. Bus. Saya membeli sebuah meja, Ich kaufe einen Tisch. Einen Tisch. maskulin, objek, jadi einen, Tisch. Ein. Ya. Jadi jangan bingung di derdidasnya. Derdidas kalian ada bantuan kamus ya, bisa dimanfaatkan. Yang penting begitu tahu gendernya apa. Di bahasa Jerman nanti akan mempengaruhi gramatik ya. Ein. Maskulin punya aturannya sendiri, feminim punya aturan sendiri, netral juga punya. Makanya kalau di salam kemarin di materi awal ada selamat pagi bagaimana? Selamat pagi. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Selamat siang, Guten Tag. Tag. siang ya. Guten Tag. Kalau matahari terbenam, selamat malam. Guten Abend. Guten Abend. Kalau sudah larut malam, Guten Nacht. Guten Nacht. Gute. Guten Nacht. Tulisannya beda ya. Ini tidak typo, cuman karena Morgen, Tag, Abend ini dia maskulin mereka ya. Morgen, Tag, Abend maskulin, Nacht feminim sendiri, jadi aturannya beda sendiri. Itu contoh salah satu perbedaannya ya. Jadi yang penting nanti kalau sudah belajar gramatik harus ingat aturannya masing-masing. Kalau untuk bendanya dibiasakan aja. Jadi jangan cuma taunya apel, apfel, tapi apel itu der Apfel. Ikan bukan fish, tapi ikan der Fisch. Kartoffel, kentang bukan kartoffel, tapi kentang di Kartoffel. Itu ya, supaya terbiasa ya. Ada yang mau tanyakan di sini? Makanan, minuman, contoh-contohnya? Atau ini sebutannya ya, kalau digabung kebutuhan hidup atau makan minum, Lebensmittel ya. Itu untuk kata benda. Ya, cuman selalu saya ingatkan untuk kosakata, terutama kata benda ya. Jangan hanya belajar hafal kosakatanya, tapi harus bisa gunakan ke kalimat. Supaya bisa menggunakan ke kalimat, harus tahu verbennya, harus bisa menggunakan kata kerja ya. Dari makanan atau minuman di sini, apa kata kerja yang berhubungan? Selain makan, minum, benda-benda ini bisa diapain lagi selain bisa dimakan, bisa diminum? Kaufen. Masak. Masak apa? Kaufen. Masak apa? Memasak. Kochen. Kochen ya. Daging, Backen. ya. Daging, ikan diapain biasanya? Grillen. Potong, dipotong, memotong, schneiden. Apalagi di sini yang bisa makan, Kalau minum. kupas apa? Kupas apa? Mengupas ada yang tahu? Mengupas apel, mengupas jeruk. Shellen. Nah itu, jadi jangan sampai kalian hafal jeruk, hafal lemon, hafal apel, tapi mau bilang ngupas tidak tahu ya. Shellen. Paling tidak kegiatan-kegiatan yang kalian gunakan sehari-hari. Apalagi di sini. Ada lagi kata kerja sehari-hari yang bisa digunakan? Mengoles. Ya, ya ini aja paling ya yang Menggoreng, umum ya. Menggoreng apa menggoreng? menggoreng. Menggoreng, ada yang tahu menggoreng? Kochen tadi masak tapi masaknya direbus ya. Kochen tadi ini merebus ya. Menggoreng, braten.
Frieren. Gebraten rice, nasi goreng ya, menggoreng. Ya itu nanti kalian bisa tentukan ya yang mana yang kegiatan terkait makan minuman yang kalian sering gunakan. Sisanya yang sudah pasti wajib diketahui ya kata kerja umum ya. Misalnya membeli ya, membeli kan bisa untuk apapun ya. Ya, membeli, Oke. menjual, membawa, membawa apa membawa, beringan. Itu jadi yang lebih penting dari kata benda, hafal juga dengan kata kerjanya ya, terutama kata kerja yang berhubungan baru dilatih ke kalimat. Misalnya saya memotong daging itu, ish, daging apa tadi daging? Schneider. Schneider das Fleisch. Ya. Ini targetnya ya, Schneid- bahkan yang baru belajar dari awal ini targetnya harus bisa buat seminimal-minimalnya nih. Subjek, kata kerja, objek ya, ini sudah kalimat lengkap. Kamu, kamu merebus kentang, do, Du kochst die Kartoffel. di kartoffel. Itu ya. Jadi targetnya langsung dilatih ke kalimat. Semakin lanjut level, kalimatnya bisa semakin diperdetail ya. Bisa tambah waktu pada pagi hari, bisa tambah tempat. Semakin lanjut level, semakin detail kalimatnya. Di dapur apa kalau di dapur? Der Küche. Kuchen. Bekuchen. Kusya. Bekuchen. Ya. Kuchen kue. Kusya ya. Iya, Kuchen. Kusya. Bisa juga ditambah Kusche. keterangan dengan ya. Eh, Bekuchen. mit, meine Mutter Be misalnya. Itu ya, ini yang membedakan dengan level lanjut. Level lanjut ya semakin dibuat kompleks kalimatnya ya. Munculkan materi kemarin ya, materi-materi kemarin bisa dimunculkan di sini. Kemarin belajar keterangan ya. Itu kira-kira kalimat biasa. Kalau mau lebih bagus lagi, kalau mau dialognya lancar, latihannya langsung dalam bentuk kalimat tanya ya. Misalnya, kapan? Kapan kamu membeli ikan itu? Wann du kaufst das Fisch. Verb kata kerja posisi 2, position 2. Wann, Wann. wann kaufst du Ya, jangan das lupa ya, Fisch? verb dengan subjek dibalik one ya. one Dan cows fish. do. One Itu jadi cows kalau mau do lebih be. bagus lagi latih yang dihafal tadi kosakatanya dilatih ke jadikan kalimat tanya ya. Nanti kalian bisa latihan nanya sendiri, jawab sendiri. Ya, misalnya kapan? Saya belikan pada hari Minggu. Ich kaufe Am- Minggu, Den Fisch am Sonntag. Wochenende. Minggu aja. Am Sonntag Ya. Wochenende akhir pekan ya. den Fisch. Gitu ya. Jadi kalau yang baru belajar ya, bahkan yang baru belajar selain hafal satu kata langsung diarahkan ke satu kalimat sederhana. Kalau sudah belajar kalimat tanya langsung kalimat tanya, tanya jawab gitu ya. Ini kalau sering-sering nanti bisa lancar ya dialognya. Kak, Ada yang mau maaf, tanyakan di sini? Ya, silakan. Kak, maaf, kenapa pakai den Fisch? Oh, ini nanti agak-agak lanjut ya. Jadi selain der didas nanti ada perubahan. Di sini terjadi kalau untuk sementara sih terjadi untuk kata benda maskulin yang objek ya. Maskulinnya bukan pelaku. Kalau ada kata benda maskulin objek, dia nanti berubah dari der jadi den. Den. Ya, kalau untuk kasus yang akusatif ini kebetulan hanya untuk maskulin. Jadi kalau yang lain tidak ada perubahan ya. Di, das tetap das. Gitu. Ya. Ada lagi? Keine Frage.
Itu ya, pokoknya ini hafalan bisa dihafal di rumah, yang mana yang benda yang sering dijumpai. Yang lebih penting latih ke kalimat, bisa kalimat sederhana, pernyataan. Kalau mau dialognya lancar, langsung kalimat pertanyaan. Ya. Apapun itu ya, di Karang ya. Di mana kamu menjual ikan itu? Berapa kentang yang kamu beli? Siapa yang membawa es krim itu? Itu ya. Ini sama ya, kurang lebih nanti kalian bisa cari tahu kosakata makanan minuman yang lain. Hmm, Oke, ini kita coba lanjut ya. Geriste hidangan ya. Ini ada banyak kosakata yang serupa ya. Ada hidangan, geriste, ada juga das essen juga ya, hidangan makanan. Ada juga Speise juga, ini bisa jadi hidangan. Ada kochen, apa tadi kochen artinya? Merebus. Merebus. Ya. Kalau di sini kita fokus di verbennya ya, fokus di kata kerjanya. Ada kochen. Biasanya orang taunya memasak, cuma sebenarnya ini merebus ya. Jadi memasaknya spesifik merebus. Kalau grillen, grill, Bakar. bakar ya, atau dipanggang terbuka. Baken, Memang. memanggang di oven ya. Baken, braten apa tadi braten? Bakar ya. Ya. Nah, ini tadi apa tadi braten? Menggoreng ya. Goreng. Kalau di sini sih latihannya nanti kalian bisa Menggoreng. di sini disuruh pilih ya mana yang tidak sesuai. Sumbai spill di sini kochen ya, beras bisa direbus, mie bisa direbus, kacang bisa direbus, garam ya ini tidak masuk akal ya. Di sini latihannya seperti itu ya. Contohnya kalau grillen di sini yang tidak cocok yang mana yang tidak di grillen? Ais. Es krim ya. Hmm, Itu kalau yang numedrai Chocolade. coklat harusnya ya. Roti, roti kecil, kue ini bisa dipanggang tapi coklat tidak. Goreng, braten yang Suka tidak digoreng. Sugar. Itu ya. Telur bisa, daging babi ya, Schweinefleisch ini bisa juga daging-daging. Tomat, gula ya ini sih kalian pilih aja ya kira-kira ya. Yang paling tidak cocok harusnya mungkin gula. Itu ya. Oh ya tadi tambahan ya untuk hewan, kosakata hewan tadi. Kalau ketika hidup dengan ketika diolah kadang kosakatanya beda ya. Contohnya rindfleisch ini daging sapi, nanti kalau sapi hidup beda lagi ya. Hähnchen ayam, daging ayam. Nanti ada der Hund, Oh iya, ayam sama apa hidup. tuh? Ya, Kalbfleisch kalau nggak salah. ya itu banyak ya. Kecuali fish, kalau fish ini aman dia hidup dengan ketika jadi makanan sama ya fish ya. Termasuk ini juga nih. Kalau Schwein ini sebenarnya babi yang hidup ya, Schwein. Kalau dagingnya apa biasanya? Kalau ham ada yang tahu ham? Schinken. Nih, hati-hati yang muslim ya ini mirip chicken ya. Tapi kalau Schinken ini daging babi. Schwein hewannya hidup. Tapi di sini karena dia tambah daging jadi ya ini olahannya ya. Itu jadi verbnya tadi ya memasak, jadi bukan cuma kochen ya. Kochen ini merebus saja. Kalau di ujian nanti ya kalian jangan sampai membuat kue, jangan pakai kochen ya. Ada baken ya kalau kue roti. Kemudian ada Geschirr und Besteck ya, alat makannya. Jadi selain makanan minuman ya alatnya juga kita harus ketahui. Ada das Messer, pisau, ada garpu apa? Dialova. Nine, garpu, Gabel. Gabel. gabel, Gabel. sendok, Elovel. gelovel, apa nih? Botol,
Flasche. Flasche. Nummer 5. Gelas. Das Glas. Piring. Der Teller. Teller. Ya. Itu ya. Kalau ini kita biasanya gunakannya sebagai keterangan cara ya biasanya dengan apa. Biasanya kita akan butuh nanti meet. Itu. Pertanyaannya biasanya dengan apa kalau mau diobrolin ya. Biasanya cara bertanya bisa vomit. Dengan apa? Misalnya vomit is to do di noodle. Apa jawabannya? Ist apa ist? Dari kata kerja apa ist? Makan. Ya. Dengan apa kamu makan mie? Digabel. Meat dengan apa? Ya, garpu ya. Teller. Ya. Ya. Cuma ini agak lanjut ya. Iya. Jadi tidak pakai artikel biasa. Ini akan mengalami perubahan sedikit ya. Ini ada di materi kemarin bisa direview. Kalau meat ini harus datif. Jadi nanti lihat tabelnya ya. Kalau di jadi der. Ya, jadi di sini ada yang mengharuskan berubah. Kalau yang baru belajar bisa lihat-lihat ya. Ini ada di episode 2 episode sebelumnya. Saya makan mie dengan garpu ya, vomit. Coba lagi misalnya vomit drinks do Orangensaft. Jus jeruk. Ich Ich trinke den Orangensaft mit Orange. der Flasche. mit Der Flasche. ya ini bebas ya. Mit der ya. Ini kalian bebas ya mau minumnya pakai apa. Tapi kalau pakai budaya Jerman ya harusnya gelas ya. Mit dem Glas. Kalau botol ini biasanya botol wine. Itu ya kira-kira. Jadi sama juga latihannya selain dihafal bendanya, latih juga untuk ke dalam dialog ya. Atau ke dalam contoh kalimat. Ada yang mau tanyakan di sini? Vomit dengan apa ya? Kalau meet to them dengan siapa? Ini kalau kalian mau latih bisa juga. Itu ya. Meet them is do dan salad ya. Dengan siapa kamu makan salad? Ada yang mau tanyakan di sini? Mau tanya, pola Silahkan. kalimat tanya itu berarti yang diubah cuma subjek sama kata kerja aja. Ya, biasanya ya. Sebagian besar kalimat tanya seperti itu. Jadi kata kerjanya posisi 2, subjeknya posisi ketiga ya. Kalau mau disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau mau dari bahasa Indonesia dulu ngarangnya, tinggal diartikan satu-satu. Cuman kalau di bahasa Indonesia kata kerjanya ketiga, di bahasa Jerman orangnya kata kerjanya kedua ya. Ada lagi? Itu ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan ini terbalik ya. Dengan apa kamu minum? Kalau di bahasa Jerman, dengan apa minum kamu? Dengan apa makan kamu? Biasanya di bagian ini ya, terbalik ya. Itu jadi harus dilatih juga. Kadang kalau yang jarang latihan, begitu dialog ya tadi, terbiasanya vomit, do is, atau van do is. Salah ya. Itu. Nah ini contohnya ya, bisa dengan meet. Ini contoh lainnya. Jadi kalian harus tahu juga ya, kosakata yang kalian hafal itu nanti kira-kira akan digunakan di dialog sebagai apa? Apakah sebagai
alat, kalau sebagai alat ya harus tahu dengan alat apa, dengan alat apa. Kalau kalian belajarnya nama-nama hari, ini kan kalian akan jadikan sebagai keterangan waktu. Ya, jadi nanti harus tahu ya pada hari Senin apa. Kalau tempat, misalnya taman ya, taman apa taman? Garden. Ya, Pak. Pak. Garten, Park. garten. Taman umum ya, taman umum dia park. Atau kalau taman di rumah bisa dia garden ya. Taman ini kemungkinan besar kalian akan gunakan sebagai tempat, jadi harus bisa gunakan sebagai tempat ya. Contohnya saya belajar di taman, Depak. ich Lena. di taman, Im. nah, Im. itu ya. Jadi Im. kosakata yang dihafal harus tahu ya, kira-kira akan kalian gunakan sebagai apa. Itu kita coba lihat lagi di sini ada tambahan alat ya. Di sini masing-masing ada satu benda ya, satu baris ada satu benda. Yang pertama ada sup, saya makan dengan sendok. Wine, anggur, saya minumnya dari apa di tabel ada satu baris satu benda. Gelas. Minum wine dari dalam gelas harusnya ya. Ada gelas ya. Gelas. Numedrai kartoffel, kentang, saya rebus di dalam Top. top. Apa itu top? Apa artinya top? Panci ya, panci rebus ya. Temennya ya kalian juga harus tahu ya kalau ada temen-temennya ya. Contohnya kan ini ada panci rebus, ada juga wajan penggorengan ya. Kalau wajan ada di funnel. Ini yang goreng, top yang rebus ya. Slice daging saya potong dengan Meza. ada ya pisau. Noodle, mie saya makan dengan Cela. garpu. Apa tadi garpu? Gabel. Gabel ya. Gabel. A dibaca A biasa, tidak jadi E ya. Gabel. Gabel. Kopi Gabel. saya minum dari Tase. tase. Cangkir ya. Hati-hati nanti ada di tasnya, kalau di tasnya ini tas ya. Tase cangkir, di tasnya tas. Fish saya makan dari Cela. teller, piring ya. Teh saya buat di dalam sebuah, karena ini agak jarang ya, ada apa nih? Teko ya kira-kira ya. Saya membuat teh di dalam teko. Itu ya. Jadi kata benda lagi di sini kalian bisa kalau untuk kata benda ya ini tema benda-benda di dapur akan ada sangat banyak ya. Ada banyak yang belum di sini, misalnya ada blender, ada kompor, ada kulkas ya. Cuman kalian bisa pilih-pilih ya yang mana yang sering kalian gunakan. Tapi kalau verben wajib, kalau verben sih harus sebanyak-banyaknya ya. Itu. Dan di bahasa Jerman nih kalian bisa lihat ya contoh kalimatnya terbalik ya. Misalnya kalau ini apa nih artinya tadi? Nummer 7. Siapa makan siapa? Ikan. Ikan makan saya. Apakah ikan makan saya? Saya makan ikan. Saya makan ikan ya. Ini kayak apa ya? Kalau ikan makan saya bagaimana kalimatnya? Ich esse fish. Nah, ini kalau masih is berarti saya pelakunya. Ikan makan saya? Mia esse fish. Itu ya. Ini ada di materi kemarin juga tuh ya, nominatif, akusatif, datif. Salah satu fungsinya kalian belajar itu ya ini. Karena di bahasa Jerman bendanya bisa dibolak-balik. Asalkan kalian tahu yang mana berperan sebagai apa ya tidak akan tertukar ya.
Kecuali nanti kadang ada juga sih yang mirip-mirip. Contohnya saya itu kalau di level dasar is, tapi itu is kalau dia pelaku ya, sayanya pelaku. Kalau sayanya yang di objek, sayanya yang dipukul, sayanya yang dimakan itu nanti Inisiatif. antara akusatif atau datif sebenarnya. Cuman kalau yang datif masih agak jarang ya. Iya. Itu kalau Ya. nih saya is ya. Kalau do, Duh. Ih, dish, Dia. 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 Coba satu lagi ya. Kalau dia laki-laki ada yang tahu? Ea, Sie, in, Im. 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 Gitu ya. Kalau untuk level dasar sih belum wajib dihafal Im. ya. Yang dihafalnya yang nominatif dulu. Cuman harus kenalan juga dengan bentuk yang lain ya. Contohnya nanti misalnya kalian sudah pasti pernah dengar ya ada ich liebe dich. Apa artinya ich liebe dich? Saya cinta kamu. Ya, Aku cinta. di sini yang mencintai kan saya ya, pelakunya saya, berarti sayanya ambil dari nominatif ich. Kamu bukan pelakunya, kamu objek. Kalau objek ambil di akusatif. Jadinya kalau dibalik, kamu mencintai saya. Du liebe mich. Du liebe mir. Ya. Liebe. Dan ini bisa dibalik-balik sama aja ya. Misalnya saya mau balik-balik jadi mich liebst du, ini masih sama artinya. Pokoknya yang penting yang mana yang nominatif itu yang kalian artikan duluan. Jadi ini mau dibalik-balik, yang do ini ya pelakunya berarti. Sama juga tadi nih is mau dibalik-balik, mau isnya di depan, mau di tengah, is ya pelaku. Jadi ya saya yang makan. Kalau tadi mich mau dibalik-balik pun ya berarti saya yang dimakan. Saya objek itu ya. Jadi ini bisa dibolak-balik ya. Fungsinya belajar ini supaya kita tahu kata tersebut itu perannya di kalimat apa. Apakah pelaku yang memakan atau yang dimakan. Kalau nominatif ya dia yang memakan, yang membeli. Kalau akusatif atau datif dia yang dimakan atau dia yang dibeli ya. Cuma kalau datif sih jarang ya. Ini nanti hanya sedikit aja kasus datif. Itu nominatif, akusatif, datif. Kita lanjut aja ya. Dialognya kita coba yang ini ya. Kita coba dialog. Oke, kita lihat dulu ya yang di atas ya. Di sini ada apa saja di atas? Ada Rehnung. Apa itu Rehnung? Bill, Kalian. Bill atau apa tuh bahasa Indonesianya? Tagihan ya. Kalian. Stroke juga bisa, stroke. Kemudian ya ini pokoknya ya. Sebelum Bisa. pembayaran dapat Rehnung. Apetit. Ah, selamat makan. Ya. Makan. Ini sih nanti satu paket ya dengan guten ya. Guten Iya. Appetit, selamat makan. Tadi kita pelajari ada selamat pagi, selamat siang. Itu ya kira-kira ya. Salen, Membayar. Bayar. salen atau bersalen sama ya, bayar, membayar. Cuma nanti hati-hati ada yang mirip ya, ada salen. Kalau salen apa salen? Ada umlautnya ya. Oh, itu kayaknya memperkenalkan bukan ya? Lain, menghitung ya. Oh, Count. gitu. Jadi hati-hati ya, ini ada beda huruf, beda arti ya. Asih, Suka. cuka. Ada favor, Lada. Paper. ada salad, sup, menu ya. Bestellen apa bestellen?
Memesan. Memesan. Bir ya bir, trinken minum. Speisekarte. Menu. Menu. Ini sama dengan ini ya, menu ya. Reservasi ya. Ya hati-hati di sini mirip-mirip ya, sama juga dengan memesan, cuma kalau ini yang memesan tempat, kalau bestellen yang memesan makanan minuman ya. Macht Makan. melakukan, cuma nanti ini masuknya di nomor aksen ya. Das macht. Di sini artinya apa nih kalau di aksen? Total. Ya totalnya. Platz Tempat. 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 Kredit kartu kredit. Bar Bisa Tunai. kalau salah. tunai cash ya. Tunai atau cash. Ya ini satu paket ya. Untuk cara pembayaran ada 3 ya. Ada kartu kredit, ada tunai, sama yang terkenal ada transfer. Transfer apa transfer? Berwisen. Ya ini biasanya kalau di ujian antara 3 ini ya. Kartu kredit, cash atau transfer. Frei tergantung verbennya. Kalau ich habe frei apa artinya? Waktu luang. Saya punya waktu luang. Kalau ich bin frei Aku bebas. Saya bebas. ya Saya bebas. bebas, free ya. Free. Iya. Ini yang libur. Ya jadi itu. Jadi kadang juga sering juga nanti harusnya kalian pelajari dengan contoh kalimat ya. Kadang kalau artinya hanya satu kata kalian bisa salah paham ya. Tapi Paham kalau saya. satu kalimat ya ini Gitu. ternyata bisa berbeda. Sama tadi ada juga ya yang bertanya di grup ya, force talent bisa artinya memperkenalkan diri. Bisa juga artinya apa tadi selain memperkenalkan diri? Membayangkan. Ya, bisa introduce, bisa juga imagine ya. Bedanya harus tahu contoh kalimatnya. Ternyata yang satunya harus akusatif, yang satunya harus datif. Itu ya. Jadi jangan hanya berhenti di artinya, harus lihat-lihat juga contoh kalimatnya. Kita coba lengkapi di sini ya. Entschuldigen Sie bitte, ist dieser Platz noch? Apakah tempatnya masih? Reservir. Masih ada masihnya ya. No fry. Apakah tempatnya masih kosong? Nah ini malah beda lagi artinya ya. Nih, apakah tempatnya masih bebas, masih kosong? Tut mir leid, maaf, dieser Tisch ist Reservir. Reservir. lawannya ya, sudah Iya. direservasi. Meja ini sudah direservasi ya, tapi meja aber der Tisch daneben di sampingnya masih kosong ya. Bebas. Kosong. Danke, könnte ich bitte, bisakah saya Ya. mendapatkan atau memiliki di Menu. menu, cuma di sini di, kalau di berarti yang Jadi. ya. Kalau yang menu das ya, das menu ya. Menu. Jadi ini sama aja. Display. Cuman kita sesuaikan kebutuhan teksnya ya di Speisekarte. Ich möchte etwas essen. Saya ingin makan sesuatu ya. Hier bitte ya, silakan ini di sini. Möchten Sie etwas zu? Apakah Anda ingin memesan sesuatu untuk Menu. diapain, ini butuh verbnya. Ya. Apakah Anda ingin memesan sesuatu untuk diminum? Ini ya. Bisa juga dimakan, cuma makan tidak ada ya di atas ya, adanya trinken. Iya. Apa yang dipesan? Ein Bir. bir ya, minuman hanya itu saja di atas. Bir. Satu bir, tolong.
Was möchten Sie, apa yang Anda inginkan? Oh, ini apa yang Anda ingin? Zu essen. Essen. Ini kata kerja ya. Salad. Ini, Bestellen. ya, ini sama seperti contoh tadi. Apa yang Anda Bestellen. ingin pesan untuk dimakan ya? Was möchten Sie zu essen bestellen? Bestellen. 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 Das Menu. Ich hätte gerne das. Menu. Saya ingin memiliki menu ya. Nah, ini baru das ya. Bitte. Mirip seperti Speisekarte, cuma kita sesuaikan kebutuhan teksnya ya. Bitte, als Vorspeise sebagai hidangan pembuka di Suppe. sup dan sebagai hidangan utama Hauptspeise Schweinbraten mit Knödel und Salad. Und ya, ini salad ya. Nanti kalian bisa pahami konteksnya ya. Sehr gerne ya, dengan senang hati. Hier Ihre Hauptspeise. Guten Appetit. Appetit. Selamat makan ya, guten Appetit. Entschuldigung, könnten Sie mir bitte Salz, garam dan Pfeffer. ya, garam dan Pfeffer. lada ya. Bisakah Anda membawakan saya garam dan lada? Pfeffer. Dringend ya. Hier bitte für den Salat brauche ich noch. Saya butuh lagi Essig. Essig. cuka ya. Cuka dan oil ya, minyak. Kommt sofort ya, segera datang. Ich möchte, apa yang belum? Oh, yang terakhir setelah makan apa yang dilakukan? Zahlen. Ya, saya ingin bayar ya, tolong Bayar. di. Rechnung. Rechnung. Oke, tagihannya, billnya akan segera datang. Rechnung ya. Kan ich auch mit? Bisakah saya dengan Karte. kredit card? Oke. Nein. By uns, apa artinya by uns? Hanya By- bisa. Ya bisa. Di Hanya bisa. kami. Ya, di kami kemarin kalau ingat ya, by di tempat orang ya. Di tempat kami, Anda hanya bisa membayar Bar. bar ya. Cash. Totalnya nih, ini khusus ya, makan ya, bisa untuk di tema jual beli, biasanya di penutupan ya. Das macht, nih bagaimana bacanya? 16,50. 16 Euro. 16 50. Euro 50 Cent. Jadi komanya tidak dibaca ya, euronya dibaca di tengah ya. 16 Euro 50. Wonsik. Sama seperti penyebutan jam formal ya. Kalau jam 16.50 bacanya 16 Uhr. Uhr. Wonsik. ya, itu ya. 16 Uhr 50. Oke, ini agak panjang ya. Kita coba 4 orang ya. Ada yang mau coba latihan? Ada yang mau coba latihan dialog? Boleh angkat tangannya ya kalau ada yang mau coba latihan. Siapa yang mau coba? Ada yang mau coba? Yang baru belajar boleh juga ya. Pokoknya kalau A, I, U, E, O, cara bacanya seperti bahasa Indonesia ya. Tidak perlu diubah-ubah seperti di bahasa Inggris. Siapa, ada yang mau coba? Silakan kalau ada yang mau coba. Baca, Her. Siapa itu? Frau Caca ya? Dengan siapa lagi yang mau coba? Saya, Her. Alvera?
Ini terlalu panjang atau tidak? Atau kita bagi lagi ya? Kita coba bagi 4 orang aja ya. Widolangi. Kemudian satu lagi, siapa yang mau coba? Ada yang mau coba? Siapa satu lagi? Saya have. Frau Yana mau coba ya? Hmm. Hmm, atau dua-dua aja ya, kita coba dua-dua. Jadi coba Caca dan Alvera dulu ya. Caca yang lingkaran ya, ini perhatikan orang pertama ya yang lingkaran, Alvera yang kotak. Nanti baru diulang lagi nanti yang kedua ya, ada sesi berikutnya lagi. Coba silakan Frau Caca dan Frau Alvera. Entschuldigen Sie bitte, ist dieser Platz noch frei? Tut mir leid, dieser Tisch ist reserviert, aber der Tisch daneben ist noch frei. Danke, konnten ich bitte die Speicherkarte haben? Ich möchte etwas essen. Ja, bitte, mochten Sie schon etwas zu trinken bestellen? Ja, ein Bier bitte. Was mochten Sie zu essen bestellen? Ich hätte gerne das Menü bitte als Vollspeissuppe und als Seite den Schweinebraten mit Knödel und Salat. Sehr gerne. Hier, Ihre Hauptspeise. Guten Appetit. Entschuldigung, konnten Sie mir bitte Salz und Pfeffer bringen? Hier, bitte. Für den Salat brauche ich noch Essig und Öl. Kommt sofort. Ich möchte zahlen bitte. Die Rechnung kommt sofort. Kann ich auch mit Kreditkarte bezahlen? Nein, bei uns können Sie nur bar bezahlen. Das macht 16,50 €. Ich bitte, das stimmt so. Vielen Dank. Oke, good. Ini saya coba tulis dulu ya. 16.50 tadi ada Zeksen, Oiro, 16,50 Bumsih ya. Oke, coba lagi Frau Widolangi dengan Frau Yaya, silakan Bita. Entschuldigung, Sie bitte, ist dieser Platz noch frei? Frau Yaya ada, Frau Yaya. Tidak ada ya? Coba ulangi lagi atau dengan saya? Coba Frau Widolangi ulangi lagi. Entschuldigung, Sie bitte, ist dieser Platz noch frei? Tut mir leid, dieser Tisch ist reserviert, aber der Tisch daneben ist noch frei. Danke. Konnte ich bitte die Speisekarte haben? Ich möchte etwas essen. Hier bitte, möchten Sie schon etwas zu trinken bestellen? Ja, ein Bier, bitte. Was möchten Sie zu essen bestellen? Ich hätte gerne das Menü bitte als Vorspeise die Suppe und als Hauptspeise den Schweinebraten mit Nudeln und Salat. Sehr gerne. Hier Ihre Hauptspeise. Guten Appetit. Entschuldigung, könnten Sie mir bitte Salz und Pfeffer bringen? Hier bitte. Für den Salat brauche
Ich noch Essig und Öl. Kommt sofort. Ich möchte zahlen, bitte. Die Rechnung kommt sofort. Kann ich auch mit Kreditkarte bezahlen? Nein, bei uns können Sie nur bar bezahlen. Das macht 16,50 Euro. Hier bitte das Mittel. Oke, vielen Dank. Itu ya kira-kira ya. Jadi pokoknya kalau AUL tinggal ikut cara baca bahasa Indonesia ya. Paling tadi ada beberapa tambahan. Sumba spiel apa tadi ya? Ah ini tadi ya. Ingin apa tadi ini ingin? Ih. Ich mochte. Ich möchte. Ich mochte. Ah ini yang ihnya juga sama ya. Ini kalau Ich, sebelum CH ada I, ada umlaut. Ini dibacanya agak ada S-nya ya. Ich Ich mo- möchte. möchte. mochte. Nah ini ya. Ich möchte. Ich Pokoknya ini mochte. semua umlaut sama ya. Atau ini saya coba tulis semua ya. Pokoknya A, I, U, E, O. Umlaut, semua umlaut. Kalau ketemu CH, CH-nya dibacanya ada S-nya ya. Möchte. Möchte. Termasuk tadi ada dapur. Dapur bagaimana bacanya tadi? Kuchen. Küche. Kusche. Möchte. Kuchen. Itu ya. Kusche möchte ich. Kemudian tadi ada yang S. S tadi dibaca Z ya. Hidangan utama apa tadi bacanya hidangan utama? Spice. Speisekarte. Ya. Yang S-nya sendirian dibaca Z ya. Kecuali kalau S-nya nempel di SP. Kalau nempel di sini masih terdengar S. Tapi kalau selain ini dibacanya Z ya. Speise. Ya, Speise baca Z. Kalau Z dibacanya saya ingin membayar. Ich möchte. Ich möchte zahlen. Bitte. Salen. Jalan. Sa. Sahlen. Abata sa. Salen ya. Sahlen. Kalau masih Z salah. Kalau masih C salah ya. Ich möchte zahlen. Itu paling ya. Sahlen. Sahlen. Salen. H di tengah kata tidak dibaca. Salen ya, bukan sahlen, salen. Sahlen. Oke ya, kira-kira ya. Ada yang mau ditanyakan pelafalannya? Akhiran ER tidak terlalu dibaca jelas ya. Diese Tisch. Oh ini tadi ya, datang. Tadi apa nih bacanya datang? Kom. Kom. Kommt. Sampai belakang, sampai T-nya terdengar ya. Kommt. Jadi bukan kom ya, bukan berakhir di M ya. Kommt. Dan, apa dan, bacanya dan. Und. Und. Bukan berakhir di N ya, tapi berakhir di D. Und. Adalah. Ist. Ist. Kalau masih berakhir di S salah ya. Berakhirnya di T. Ist. Pokoknya kalau ada T atau D di akhir kalimat tetap terbaca ya. Macht. Itu ya. Jadi harus terbaca. Kalau yang kira-kiranya akan tidak terbaca ya. Tapi kalau kayak apetit kan kalian pasti bisa baca ya T-nya. Bukan apetit. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nanti bisa dipelajari lagi nih contoh dialog. Ada beberapa tadi yang tidak bisa diartikan normal ya. Beispiel tadi das macht. Biasanya machen melakukan. Ya, tapi di sini artinya totalnya. Jadi itu ya. Sekali-kali lihat-lihat juga contoh-contoh dialog asli supaya tahu ya ada beberapa kalimat yang tidak bisa diartikan kata per kata ya. Itu. Ya, kira-kira seperti itu ya.
Nanti kalian bisa pelajari word shots makanan minuman yang lain, terutama verben ya. Verben lebih penting, pasti akan kalian selalu gunakan di kalimat. Itu ya. Arahkan ke dialog yang sudah belajar fragezat, yang sudah belajar kalimat tanya, arahkan ke dialog. Kalau perlu dicoba semua ini ya, di cover. Sumbaspil temanya restoran, ya dicoba semua. Was bestels du im restoran? Wer trinkt die Milch? Siapa yang minum susu itu? Wo liegt das Restoran? Di mana restorannya berada? Wann kaufst du die Suppe im Restoran? Kapan kamu beli sup di restoran? Warum kochst du das Gemüse? Kenapa kamu merebus sayuran itu? Wie ist das Essen? Bagaimana makanannya? Jadi dicoba semua ya kalau mau dialog lancar. Kalau jawab biasanya mudah ya. Jawab bahkan bisa singkat aja. Was bestellst du im Restoran? Di pizza. Ya, kalau jawab bahkan bisa singkat ya. Wann kaufst du die Suppe? Am Sonntag. Itu ya target belajarnya, terutama yang sudah belajar dialog. Yang belum belajar, saya arahkan lagi ke episode 5 ya. Episode 5 tentang kalimat tanya, tentang dialog kalau mau belajar dialog. Oke, mungkin seperti itu ya untuk hari ini. Kalau ada yang mau tanyakan bisa dimanfaatkan grup WA-nya ya. Yang belum bergabung silakan bergabung, daftar grup WA-nya. Ikuti lagi kelas episode berikutnya ya. Nanti akan diinfokan lagi di grup. Ajak teman-temannya supaya lebih ramai lagi. Mungkin itu saja untuk hari ini. Oke, Dankeschön. Gitu Sun. Bitte schön. Oke, tschüss. Bis morgen.